Terus al-furqatu, bercerai itu dorbani, ada dua yang menyebabkan apakah dapat mut'ah. Apakah si suami memberikan mut'ah atau suami tidak memberikan mut'ah tatkala menceraikan. Jadi cerainya dua. Furqatun, satu bab cerai, tasilu bil mautihi, dengan sebab kematian. Jadi si suami mati, meninggal dunia, cerailah. Cerainya disebut cerai mati. Yang jadi pertanyaan, apakah si istri dapat mut'ah? Ya kagak. Siapa yang ngasih? Orang udah mati. Jadi harus detail. Oh ternyata kalau pisah karena kematian, maka si istri nggak dapat mut'ah. Ya udah meninggal, minta sama siapa? Dibangun lagi kuburan. Yang pertama, fala tujibu mut'atun bil ijma'i, maka tidak wajib mut'ah bil ijma', secara ijma' kesepakatan imam yang empat, Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali. Kalau pisah karena kematian suaminya, maka si istri tidak dapat mut'ah. Disindir sama Abu Nuwas di kitab Abu Nuwas, disindir, orang laki nyerain suami nggak berikan mut'ah, maka dia seperti orang mati, digituin sama Abu Nuwas. Malu nggak kita tuh nyerain mentinggal aja? Apa kata Abu Nuwas? Dia seperti orang mati. Yang pertama, Qalahun Nawawi, ini keterangan oleh Imam Nawawi. Siapa Imam Nawawi? Mustahid fatwa, fatwanya kuat. Wa furqatun, cerai yang kedua, bagiannya tahsilu fil hayati, karena hidup. Katolaki seperti talak. Nah ini hidup, pisah dia, pisah. Bagaimana kalau pisah? Apakah suami memberikan mut'ah selama 3 bulan 10 hari berupa harta? Fa'in kana qabla dukhuli, apabila pisahnya si istri belum ditiduri. Jadi pisah itu cerai, tapi istrinya belum ditiduri. Nuziro, maka ada beberapa pandangan. Ilam yastatiril mahru falahal mut'atu. Kemarin kita udah haji. Ilam yastatiril mahru falahal mut'atu. Kalau si suami yang nyerain istri, si istrinya itu belum ditiduri, maka kemarin keterangannya maharnya itu tidak boleh diambil setengah. Kalau begitu falahal mut'atu, beda, dia tetap berikan mut'ah, tuh bedanya. Kemarin mas kawin itu diambil setengah dengan syarat cerai, si istri udah ditiduri. Tetapi kalau belum ditiduri, punya istri semua. Tetapi kalau cerai itu kasih mut'ah, kasih itu 3 bulan 10 hari walaupun istri belum ditiduri. Rugi nggak tuh suami? Rugi. Makanya tidak boleh al-ilan. Al-ilan ini talak Yahudi, terutama suami. Al-ilan begini, kamu istriku jangan masuk kamar ini. Kalau kamu masuk kamar ini saya ceraiin. Itu disebut talak ilan. Yahudi dulu begitu caranya. Paling dibenci sama orang Islam, suami seperti itu. Jadi kayak otoriter sama istri. Kalau begini, saya ceraiin. Wah, otoriter, itu dibenci sama Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam fikih boleh. Selama 3 bulan masih dia begitu,
cerai jatuhnya, cerai. Atau dilarang lagi tasrih dan tab'id, melamar kepada si istri punya suami walaupun kelihatan nggak ngelamar, tapi hakikatnya ngelamar. Seperti begini, enaknya kayak dia tuh istrinya sabar, terima apa adanya sama suami. Coba saya punya istri kayak dia, haram hukumnya kita ngomong gitu. Itu bisa jatuh ngelamar ke dia, nggak boleh. Atau si ibu, istri kita, enak no suami kayak dia, ngasih nafkahnya, wah enak dah, coba saya suaminya dia, haram. Itu seperti ngelamar hakikatnya. Ngelamar udah punya istri, dilamar, ngelamar udah punya Nah, dari sini kita ambil kesimpulan, jangan banding-bandingin kita sama tetangga orang, sama keluarga orang. Jangan. Kebanyakan ya perempuan, ngomongin tuh laki semua dibuka aibnya. Ampun. Sampai nggak ada marwahnya itu suami, sampai nungging-nungging diomongin. Nah ini nggak boleh. Nggak boleh. Makanya kalau kita tahu istri kita begitu, pas meninggal dunia kita ngomong begini biar selamat. Istri kita tahu nih tukang ngerebeh, ngomong mana-mana dah kita dibuka aib kita. Meninggal dunia kita pidato, pada hari ini saya ridho. Ini istri saya, ucapannya, perbuatannya saya ridho. Masuk surga tuh istri. Walaupun ngomongnya masih hidupnya gitu. Jadi taatnya istri sama suami. Nah kita pun harus tahu nimpalin. Umpama suatu saat istri kita pendek umurnya, istri kita itu begitu-begitu, nah pas sambutan meninggal ngomong begitu, biar disaksiin pada jamaah. Mulai saat ini saya ridho perbuatannya, ucapannya, nafkah lahir dan batin, dia istriku. Masuk surga dah. Masuk surga. Karena istri taatnya sama suami. Tapi jangan bilangin sama istri, ntar keenakan. Jangan bilangin, diemin aja, ntar keenakan. Gitu keterangannya tuh. Benar sama apa adanya ngatain. Jadi si istri itu ada ujung bagus ternyata sama siapa? Suami, sama suami. Pas meninggal ngomong begitu, udah masuk surga keterangannya tuh. Karena dia ridho, suami udah ridho. Selanjutnya, jadi kalau dia cerainya karena hidup, belum ditiduri, maka dia tidak dapat setengah mas kawin, tapi kasih mut'ah. Wa in tastiru fala mut'atalah alal masyhuri. Tapi kalau dia cerai hidup, diambil mas kawinnya setengah, maka mut'ah nggak dikasih, begitu. Mut'ah nggak dikasih udah, karena mas kawinnya udah diambil setengah. Intinya begini, saya ambil. Intinya kalau kita nyerahin istri, tuh, kalau udah ditiduri apalagi kita ngasih mut'ah, ngasih harta selama 3 bulan 10 hari. Kalau belum ditiduri 2, kalau mas kawinnya udah diambil setengah, berarti nggak usah dikasih mut'ah. Kalau nggak diambil, berarti kasih mut'ah, begitu. Alal masyhuri, ini pendapat masyhur. Wa in kana ba'da dukhuli falahal mut'atu alal azhar. Kalau adanya itu sesudah ditiduri, diceraiin, udah ditiduri, malah punya anak umpama, falahal mut'atu, maka mesti dikasih mut'ah nih istri. Kita nyerahin istri kita punya anak udah lah, itu mesti ngasih mut'ah alal azhari menurut pendapat zohir. Nah kalau dalam kaidah fikih, pendapat zohir itu pendapat mutlak Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mengatakan mutlak, kalau kita nyerahin istri kita udah kita tiduri, maka mesti dikasih mut'ah. Wa kullu firqatin minal zauji la sababa fiha.